Selamat pagi, Oma, Mama, Papa, dan anak-anak yang baik. Apa kabarnya hari ini? Hari ini hari Senin tanggal 19 April tahun 2021. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tema tanah airku. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang nama negara, pemimpin negara, kemudian bendera kita, bahasa nasional kita, lagu kebangsaan kita, ibu kota negara kita, dasar serta lambang negara kita. Dan kita juga sudah belajar ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia, kemudian beberapa rumah adat beserta alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang agama-agama yang ada di negara kita. Nah, anak-anak yang baik, sebelum anak-anak nanti belajar, jangan lupa berdoa ya, supaya anak-anak hari ini tetap semangat dalam belajar, tetap dapat melanjutkan dan mengerjakan tugas dengan baik, dan terutama semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya anak-anak tahu agama-agama yang ada di Indonesia. Ada agama apa saja, kemudian tempat ibadahnya di mana, hari rayanya apa, kitab sucinya apa, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah supaya anak-anak tahu bahwa anak-anak mempunyai satu agama. Nah, agamanya itu nanti apa ya? Kemudian tempat berdoa agamaku itu di mana ya? Kemudian hari raya agama saya itu apa ya? Nanti anak-anak bisa tahu dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di layar Bu Eni sudah ada yang pertama adalah agama Buddha. Lihat, agama Buddha berdoanya atau tempat ibadahnya itu di vihara. Kemudian pemimpin agama Buddha atau yang suka memimpin agama Buddha dalam berdoa itu disebut biksu. Kemudian kitab sucinya itu disebut Tripitaka dan hari rayanya disebut hari raya Waisak. Nah, ini adalah agama Buddha. Kemudian setelah agama Buddha kita mempunyai agama Hindu. Di negara kita juga ada namanya agama Hindu. Agama Hindu itu berdoanya di pura. Tempat ibadahnya disebut pura. Kemudian kitab sucinya bernama Weda. Dan pemimpin agamanya atau yang suka memimpin berdoa di pura namanya Pandita. Kemudian hari rayanya adalah hari raya Galungan dan Kuningan. Nah, ini adalah agama Hindu. Kemudian yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik tempat berdoanya atau tempat ibadahnya disebut gereja. Nih, Bu Eni sudah mempunyai contoh, ada gereja Santo Petrus. Kemudian kitab sucinya disebut Alkitab atau bisa disebut juga Injil. Nah, agama Katolik itu mempunyai beberapa pemimpin tertinggi agama Katolik itu disebut Bapak Paus yang berada di Roma. Kemudian jika di Palembang ini ada Bapak Uskup namanya Bapak Monsinyur Aloysius Sudarso. Nah, ini Bapak Uskup kita, Keuskupan Agung Palembang. Kemudian ini adalah gambar pasturna atau disebut Romo. Romo itu adalah orang yang memimpin pada saat kita berdoa di gereja bersama-sama. Romo disebut juga pastor. Kemudian hari raya agama Katolik ini ada Natal dan Paskah. Natal adalah hari raya memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kemudian jika Paskah adalah hari raya kebangkitan Yesus Kristus yang baru saja kemarin belum lama kita rayakan ya.
Kemudian selanjutnya ada agama Islam. Agama Islam itu berdoanya di masjid. Ini gambar Masjid Agung Palembang yang di dekat Jembatan Ampera itu, nak, yang di dekat air mancur itu. Nah, kitab sucinya disebut Al-Qur'an. Kemudian biasanya di dalam masjid, jika agama Islam sedang berdoa atau sedang sholat ini, ada pemimpinnya, ada imamnya, namanya Pak Kiai atau Pak Ustadz. Nah, hari rayanya adalah hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anak, saudara-saudara kita yang beragama Islam, umat muslim saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, di mana mereka tidak boleh makan dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore baru boleh makan, atau siang hari mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jajan dan sebagainya. Dan setelah nanti 30 hari, saudara-saudara kita umat muslim akan merayakan hari raya Idul Fitri. Oke, kemudian adalah agama Kristen. Agama Kristen berdoanya di gereja juga. Alkitabnya bernama ya Alkitab. Kemudian pemimpin umat Kristen ini yang suka memimpin ibadat di gereja disebut pendeta. Pendeta di agama Kristen itu boleh laki-laki dan boleh perempuan. Kemudian hari rayanya adalah hari raya Natal. Ini adalah agama Kristen. Kemudian ada lagi agama Konghucu. Berdoanya atau tempat ibadahnya namanya kelenteng. Nah, ini kitab sucinya. Kemudian ini pemimpin agamanya yang suka memimpin di kelenteng disebut pandita. Ada beberapa sebutan, Bu Eni mengambil salah satu contohnya. Kemudian hari rayanya disebut Tahun Baru Imlek, di mana anak-anak kecil atau anak-anak yang belum menikah akan mendapat ampau dari orang yang lebih dewasa atau yang sudah menikah. Nah, biasanya ampau itu amplop yang berisi uang. Oke, anak-anak, itu agama yang ada di Indonesia. Kemudian hari ini kita akan mengerjakan dari buku tema Tanah Airku halaman 13. Di sana ada gambar 4 orang yang berbeda agama, kemudian ada tempat ibadahnya. Nanti anak-anak baca tulisannya, ditebalkan, kemudian tarik garis dengan tempat ibadatnya. Agama Islam berdoanya di masjid, agama Buddha berdoanya di mana tadi sudah Bu Eni jelaskan. Kemudian agama Kristen di mana dan agama Hindu di mana. Kemudian di halaman 24 ada tempat-tempat ibadah yang belum lengkap namanya. Di sana baru ada huruf awalnya. Nanti tugas anak-anak adalah melengkapi atau menuliskan huruf yang hilang di garis-garis yang ada di bawah gambar masjid, gambar gereja, gambar wihara, dan gambar pura. Kemudian satu lagi kita akan belajar dari buku tulis matematika. Kita akan belajar penjumlahan. Nih, kita akan menggunakan jembatan di bawahnya ya. 10 ditambah 3 ditambah 2. Bagaimana caranya? Nanti di bawahnya 10 dan 3 anak-anak buat jembatannya. Nah, 10 ditambah 3 hasilnya berapa? 13. Kemudian 13-nya ditambah 2 hasilnya 15. Nomor 2 juga begitu, 12 ditambah 2 ditambah 2. Tuliskan dulu yang 12 ditambah 2 di bawahnya seperti ini, kemudian tambah lagi dengan 2 dan tulis di sampingnya. 5 saja ya nak ya. Oke anak-anak yang baik, kiranya itu saja pembelajaran kita dan tugas kita pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Ingat, nurut mama dan papa serta oma di rumah, tidak boleh nakal, tetap menjadi anak-anak yang baik, tetap semangat. Tuhan memberkati ya. Terima kasih.